Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Prof. Kori Yohana selaku dosen evaluasi pendidikan serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 izin memaparkan materi presentasi kami mengenai reliabilitas. Untuk anggota kelompok kami di sini ada Clarabel Kristi Hanisa Sube, ada saya Syabila Gifraniel Zahra, dan Rangga Kusuma Putra. Untuk subbab materi yang akan kami bahas itu ada 3. Yang pertama mengenai pengertian reliabilitas tes, lalu yang kedua mengenai besarnya reliabilitas tes, dan yang ketiga reliabilitas bentuk tes. Oke, baik, selanjutnya langsung saja masuk ke subbab yang pertama mengenai pengertian dari reliabilitas tes. Jadi menurut Sumadi, ini pada tahun 2004, reliabilitas tes ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut itu dapat dipercaya. Dan hasil pengukuran tersebut itu harus reliable dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan juga kemantapan. Jadi artinya reliabilitas tes ini tuh menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap hasil dari suatu pengukuran. Jadi suatu pengukuran ini tuh dapat dianggap dipercaya itu jika memang menghasilkan data yang relatif konsisten saat dilakukan berulang kali pada kelompok dengan subjek yang sama. Jadi selama aspek yang diukur dalam diri si subjek tersebut itu tidak mengalami perubahan atau dalam kata lain tuh adanya konsistensi gitu dalam pengukuran dan juga stabilitas skor, maka berarti pengukuran yang sama ini akan menghasilkan hasil yang serupa. Jadi misalnya seorang dosen ini memberikan tes kepada mahasiswa kepada mahasiswa yang sama gitu dalam kesempatan berbeda atau dalam jangka waktu yang berbeda, tapi hasil dari tes tersebut itu tetap sebanding gitu, maka tes tersebut itu dianggap reliable. Jadi prinsip utama reliabilitas ini tuh meliputi dari konsistensi skor, terus juga adanya instruksi yang jelas, dan juga pertanyaan yang jelas gitu. Jadi interval ataupun jangka waktu antara pemberian tes 1 dengan tes yang kedua atau yang lainnya itu tidak boleh terlalu lama ataupun tidak boleh terlalu pendek juga gitu jangka waktunya untuk meningkatkan reliabilitas tes. Nah, jadi ketika konsistensi sebuah tes itu tercapai, maka validitas tes pun akan tercapai. Lalu selanjutnya di sini ada besarnya reliabilitas atau tujuan dari menggunakan reliabilitas. Jadi menurut Scarfia di Anderson ini, beliau menyatakan bahwa persyaratan bagi tes itu ada 2, yaitu validitas dan juga reliabilitas. Nah, dalam hal ini validitas itu lebih penting dan juga reliabilitas ini diperlukan karena memang untuk menyongkong terbentuknya validitas. Jadi sebuah tes ini mungkin reliable tapi tidak valid, tapi sebaliknya sebuah tes yang valid itu biasanya reliable. Jadi intinya tujuan dari menggunakan reliabilitas ini adalah untuk menyongkong terbentuknya validitas. Untuk materi selanjutnya yakni ada faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama itu ada 4, ada panjang tes, tingkat kesukaran, sebaran skor, dan juga objektivitas. Mari kita bahas dari yang pertama yakni panjang tes. Secara umum, semakin banyak butir soal dalam sebuah tes itu, maka semakin tinggi pula tingkat reliabilitasnya. Hal ini tuh disebabkan karena panjang tes itu tuh memungkinkan lebih banyak perilaku yang dapat diukur secara lebih akurat gitu. Jadi jika jumlah butir soal dalam tes itu meningkat, maka reliabilitas itu juga dapat bertambah, asalkan penambahan butir soal tes tersebut itu tetap mengacu pada pendeskripsian yang jelas terhadap variabel yang memang diukur. Oleh karena itu, dalam menyusun sebuah tes, jumlah butir soal itu harus dipertimbangkan dengan baik gitu, meskipun adanya kecenderungan bahwa memang semakin banyak butir soal itu dapat meningkatkan reliabilitas, namun bukan berarti jumlah soal itu harus diperbanyak tanpa batas gitu. Jadi tetap ada hal yang disesuaikan dengan dimensi dan juga indikator dari variabel yang memang diukur. Poin selanjutnya yakni mengenai kesulitan item tes. Jadi tes dengan item yang terlalu mudah ataupun dengan tes yang terlalu sulit gitu itu dapat menurunkan reliabilitas. Jadi tes yang terlalu mudah ini tidak akan membedakan kemampuan peserta dengan baik gitu. Sementara
tes yang terlalu sulit itu akan membuat sebagian peserta itu gagal, sehingga hal ini tuh dapat mengurangi variasi skor dan juga reliabilitas tes. Selanjutnya ini ada sebaran skor atau variasi nilai yang diperoleh responden ini mencerminkan kemampuan instrumen dalam membedakan individu satu dengan individu yang lainnya gitu. Jadi jika skor yang dihasilkan ini terlalu homogen, maka reliabilitasnya ini cenderung rendah karena sulit untuk mengetahui apakah instrumen tersebut itu benar-benar mampu mengukur secara konsisten atau tidak gitu. Sebaliknya, semakin beragamnya skor yang muncul, itu reliabilitas itu cenderung meningkat karena instrumen ini tuh menunjukkan sensitivitas terhadap perbedaan kemampuan ataupun karakteristik dari responden itu. Terakhir ini ada objektivitas. Jadi objektivitas ini juga memainkan peran yang penting karena instrumen hasilnya ini bergantung pada penilaian subjektif seperti misalnya kayak wawancara ataupun esai gitu. Hal ini tuh cenderung memiliki reliabilitas yang rendah dibandingkan dengan instrumen yang penilaiannya itu objektif gitu, seperti pilihan ganda ataupun skala Likert gitu. Karena rawan dipengaruhi oleh penilaian bias. Oleh karena itu, untuk meningkatkan reliabilitas, penting untuk memastikan bahwa instrumen ini memiliki cakupan skor yang luas dan juga tingkat objektivitas yang tinggi dalam proses pengukurannya. Oke, materi selanjutnya itu adalah koefisien reliabilitas dalam besarnya reliabilitas. Dalam hal ini, kita dapat mengukur seberapa besar koefisien dari instrumen yang kita ujikan nantinya. Kita dapat membaginya menjadi 4 bagian, dari yang terendah hingga juga yang terakurat. Dari range 0,0 hingga 0,2, itu dapat kita kategorikan bahwa instrumen tersebut sangat amat tidak akurat. Yang mana jika kita ujikan, ini tidak akan mendapatkan kecocokan ataupun tidak akan mendapatkan hasil yang akan kita inginkan. Selanjutnya ada ukuran yang tidak terlalu rendah tapi masih tetap tidak bisa diujikan jika menggunakan instrumen tersebut, yaitu dari range 0,3 hingga 0,6. Dalam range ini, tes atau instrumen yang kita ujikan masih belum cukup reliable, atau bisa dibilang instrumen ini belum bisa dikategorikan akurat atau bisa kita andalkan jika menguji atau mengtes sesuatu dengan menggunakan instrumen ini. Jika mendapatkan koefisien selanjutnya yaitu dari 0,7 hingga 0,9, instrumen ini masih dapat dikategorikan bisa atau cukup reliable atau cukup akurat, yang mana instrumen ini masih bisa digunakan namun belum sangat amat akurat, yang mana jika ingin mendapatkan hasil yang lebih besar itu bisa dipergunakan tapi tidak cukup untuk menjadi tes yang reliable. Selanjutnya itu ada 0,9 hingga 0,10. Koefisien ini, besaran koefisien ini bisa dikategorikan sangat amat akurat, yang mana jika kita menggunakan instrumen tersebut sudah dipastikan bahwa instrumen ini sangat reliable atau cocok jika kita gunakan kepada tes tersebut. Selanjutnya kita akan langsung melakukan simulasi dengan contoh yang ada di PPT ini, yang mana ada Udin, Ujang, Maman, Asep, ada kelima pelanggan yang kita sudah coba tes dengan menggunakan instrumen yang sama dengan skor yang sudah tertera di gambar di tabel tersebut. Baik, rumus yang akan kita gunakan itu adalah Cronbach's alpha untuk dapat menghitung koefisien, seberapa besar koefisien yang akan kita dapatkan jika menggunakan instrumen ini. Next, hal pertama yang akan kita lakukan yaitu menghitung rata-rata skor dari setiap pertanyaan yang kita sajikan. Kita mempunyai 5 pertanyaan dari masing-masing pelanggan dan juga dengan skor yang berbeda-beda. Tapi untuk pertama ini kita akan mengkategorikan terlebih dahulu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua hingga pertanyaan kelima.
Yang pertama-tama kita jumlahkan rata-ratanya dan dibagi 5, maka kita akan mendapatkan skor yang ada di PPTI tersebut. Selanjutnya setelah itu kita akan menghitung seberapa besar varians dari setiap pertanyaan dengan menjumlahkan rata-rata yang kita dapat dan membaginya. Maka angka tersebut akan kita gunakan untuk di perhitungan selanjutnya. Baik, selanjutnya setelah kita mendapatkan varian skor, rata-rata skor, varian pertanyaan dan juga rata-rata pertanyaan, maka kita perlu sekarang ke step yang terakhir, yaitu menggunakan rumus Cronch-Benz alpha dengan mencari koefisien yang akan kita inginkan. Yang mana rumusnya A sama dengan N, yaitu jumlah pertanyaan per pertanyaan kurang 1, N atau min 1, sama dengan varians item dibagi oleh varians total. Baik, setelah itu tinggal masukkan saja angka-angka yang sebelumnya kita dapat di rumus ini, dan yang terakhirnya kita mendapatkan hasil 0,932, yang mana itu menandakan bahwa koefisien tersebut sangat reliable atau teruji dan juga bisa dikategorikan instrumen atau tes yang akurat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada reliabilitas bentuk tes. Nah, tes reliabilitas itu menunjukkan seberapa konsisten suatu metode dalam mengukur sesuatu. Bila kita menerapkan metode yang sama pada sampel yang sama dan dalam kondisi yang sama, maka seharusnya menghasilkan hasil yang sama. Jika tidak, maka metode pengukuran tersebut itu mungkin tidak valid. Dan berikut bentuk dari tes reliabilitas itu ada 4 bentuk, dan masing-masing itu dapat diperkirakan dengan membandingkan serangkaian hasil yang berbeda yang dihasilkan dengan metode yang sama. Nah, yang pertama itu ada pretest reliability atau uji reliabilitas tes ulang, yang mana uji reliabilitas tes ulang ini mengukur konsistensi hasil saat kita mengulang pengujian yang sama pada sampel yang sama, namun dalam waktu yang berbeda. Jadi kita menggunakannya itu saat mengukur sesuatu yang kita harapkan tetap konstan dalam sampelnya gitu. Kita beri contoh, yaitu tes buta warna untuk calon pilot magang, yang mana seharusnya hasil tesnya itu pada saat melakukan tes reliabilitas ulang itu tidak berubah seiring waktu gitu, karena sifatnya buta warna itu tidak berubah atau tidak mungkin muncul secara tiba-tiba gitu. Terus sebenarnya kenapa metode uji reliabilitas tes ulang ini tuh lumayan efektif, karena ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil pada titik waktu yang berbeda. Kita beri contoh, misalnya responden itu mungkin mengalami suasana hati yang berbeda atau kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk merespons secara akurat. Makanya uji ini tuh dapat dilakukan untuk menilai seberapa baik suatu metode menahan faktor-faktor ini dan dari waktu ke waktu. Jadi semakin kecil perbedaan antara kedua hasil set, maka semakin tinggi keakuratan hasil tes. Tuh. Dan sebenarnya ada cara untuk meningkatkan keandalan dalam reliabilitas tes ulang ini atau retest test reliability, yaitu sebenarnya pada saat merancang tes atau kuesioner itu sebaiknya perumus pertanyaan itu mencari pertanyaan atau pernyataan yang tidak akan dipengaruhi oleh suasana hati atau konsentrasi si peserta sendiri gitu. Jadi mana si perancang tes ini itu meminimalisir pengaruh faktor eksternal dan memastikan semua sampel yang diuji itu dalam kondisi yang sama. Yang kedua itu ada paralel reliabilitas, yang mana tes ini itu adalah dua tes yang memiliki tujuan ukur dan isi item yang sama. Tes-tes ini itu disusun berdasarkan spesifik yang sama, sehingga jumlah item atau taraf kesukarannya itu sama. Yang mana uji paralelitas ini, ukuran statistik yang digunakan itu adalah korelasi yang tinggi antara kedua set pertanyaan, yang menunjukkan reliabilitas bentuk paralel yang tinggi.
Kita beri contoh. Kumpulan pertanyaan dirumuskan untuk mengukur keengganan resiko keuangan dalam kelompok responden. Nah, pertanyaan itu secara acak dibagi menjadi dua set, dan responden secara acak dibagi menjadi dua kelompok. Dan yang mana kedua kelompok itu mengikuti kedua tes. Kelompok A mengikuti tes A terlebih dahulu, terus kelompok B mengikuti tes B terlebih dahulu. Nah, hasil dari kedua tes ini akan dibandingkan, dan jika hasilnya hampir identik, maka menunjukkan keandalan bentuk paralel yang tinggi. Yang ketiga, kita memiliki tes reliabilitas antar penilai, yang mana ini tuh tingkat kesesuaian antara para penilai dalam menilai hal yang sama. Yang mana ini tuh juga bisa disebut sebagai kesepakatan antar penilai dan koordinasi antara penilai atau realitas antar pengamat. Nah, reliabilitas antar penilai ini penting untuk memastikan bahwa penilaian yang dilakukan adalah akurat dan konsisten. Dan reliabilitas antar penilai yang tinggi ini menunjukkan bahwa penilaian yang dilakukan itu lebih andal gitu. Yang mana sebenarnya kenapa reliabilitas antar penilai ini lumayan efektif karena dia itu membantu memberikan ukuran objektivitas atau keadilan yang wajar pada aspek-aspek yang tidak dapat diukur dengan mudah. Terus dia juga memastikan validitas dan reliabilitas penilaian atau evaluasi. Terus dia juga meningkatkan transparansi dan konsistensi analisis data. Dan yang terakhir itu juga dia meningkatkan temuan dan teori yang muncul dari analisis data. Kita beri contoh, itu reliabilitas antar penilai itu misalnya pada penilaian kemajuan penyembuhan luka pada pasien, terus ada juga penilaian hasil ronggen atau wawancara oleh dua dokter independen, dan yang terakhir itu penilaian perilaku pelanggan di toko oleh tiga penilai yang beda. Nah, reliabilitas antar penilai itu penting dalam penilaian kuantitatif, studi observasional, dan penilaian subjektif. Gitu. Selanjutnya kita punya reliabilitas konsistensi internal, yang mana ini itu merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menilai konsistensi dan keterandalan instrumen penilaian. Dan konsistensi internal itu merupakan salah satu bentuk dari reliabilitas. Yang mana tujuannya itu memastikan bahwa item-item dalam suatu kuesioner atau angket mengukur konstruk yang sama, dan dia juga memastikan bahwa hasil yang diperoleh itu valid dan dapat diandalkan. Kita beri contoh dalam penggunaannya, yaitu dalam penilaian psikologis, konsistensi internal itu penting untuk mengukur harga diri secara konsisten dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terkait. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai reliabilitas tes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.